Saat ini dunia mengalami perubahan sangat cepat. Kecepatan mengikuti perubahan itu penting. Tak kalah penting lagi yaitu kita mendahului perubahan untuk menjadi lokomotif perubahan terdepan. Kalau hal ini kita lakukan, Indonesia menjadi penentu masa depan dunia. Sahabat, demi Indonesia menjadi pemain terdepan, semua informasi disediakan untuk sahabat di channel Bosman adalah untuk memahami kejadian yang sedang terjadi di seluruh dunia dan apa yang Indonesia akan lakukan untuk mengantisipasinya. Pastinya juga untuk bisa mendahului. Sekarang kita membicarakan hal yang Indonesia punya semuanya, namun Indonesia tidak dianggap bahkan diabaikan karena tidak peduli akan potensi diri sendiri. Kita membicarakan tentang perang besar dunia, namun ini perang yang below the radar, di bawah radar, perang secret ingredient, perang formula rahasia, the new alchemy yang akan merubah masa depan dunia. Anda bisa menyebutnya the new gold, Anda juga bisa menyebutnya the new oil, apapun itu, namun dapat dipastikan lebih hebat dari emas dan lebih hebat dari minyak bumi. Kita akan menjelaskan perang tanah jarang atau the battle of rare earth. Apakah rare earth itu? Rare earth adalah elemen yang sangat powerful, sangat kuat, metal yang memiliki supernatural power seperti mithril dalam film Lord of the Ring, sebuah material khusus yang hanya ada di Mount of Moria, atau juga terdapat batuan bernama vibranium di Wakanda dalam film Black Panthers. Tapi kita kan tidak tinggal di Wakanda atau di Gunung Moria, kita tinggal di dunia nyata, di bumi yang juga memiliki batuan mineral yang powerful yang bernama mineral tanah jarang. Kita juga harus menyadari sekarang bahwa rare earth sudah mengendalikan hidup kita. Dari smartphone sampai jet supersonik, rare earth merupakan formula rahasia pada keajaiban ilmu pengetahuan saat ini dan ke depannya. Juga ada sebuah negara yang duduk pada tumpukan yang tinggi atas tanah jarang tersebut. Sebelum saya memberitahukannya, kita jelaskan dulu. Ingat tabel periodik di zaman SMA dulu bagi sahabat jurusan IPA, atau cek di Wikipedia sekarang. Maka lihatlah, dalam barisan periodik table itu ada dua barisan paling bawah yang terlepas dari barisan utama. Di barisan bawah tersebut itu adalah rare earth element. Rare earth sangat berharga saat ini, sangat-sangat berharga. Mengapa dikatakan mereka langka atau jarang? Karena rare earth tidak muncul di dalam deposit tambang yang besar. Mereka menyebar rata di mana-mana. Bentuknya sangat kecil, sulit ditambang, sulit diindikasi, dan sulit direfine atau dimurnikan. Dan pastinya sangat mahal biaya merefine-nya atau memurnikannya. Jadi ada sebuah negara yang memiliki sepertiga cadangan deposit rare earth dunia dan telah memproduksi 90% kebutuhan dunia. Mulai menumpuk barang hingga lebih dari 55% cadangan tanah jarang dunia dengan mengambil dari stok Indonesia dan Afrika. Negara mana yang kita bicarakan itu? Benar, Tiongkok. Ada 3 region di Tiongkok sebagai wilayah penghasil dan pembuat rare earth, yaitu wilayah Inner Mongolia, wilayah selatan Tiongkok seperti Guangxi, Fujian, Hunan, dan provinsi Sichuan. Ketiga wilayah tersebut merupakan penghasil 98% dari rare earth-nya Tiongkok. Dan untuk diapakan oleh Tiongkok rare earth tersebut? Untuk memproduksi banyak alat-alat kebutuhan industri seperti kapal terbang, peluru kendali, turbin angin, mobil listrik, smartphone, charger baterai, kamera, lampu hemat energi, bahkan pupuk, dan banyak lagi. Dapat dipastikan rare earth adalah formula rahasia Tiongkok. Jadi kalau Timur Tengah punya minyak bumi, Tiongkok punya tanah jarang. Kalimat ini bukan dikatakan oleh Bosman, tetapi oleh pemimpin visioner Tiongkok, Deng Xiaoping, di tahun 1992, di mana Presiden Tiongkok saat ini, Presiden Tiongkok satu-satunya, Presiden seumur hidup Tiongkok, Xi Jinping, memegang kuat kekuasaan rare earth ini, bagaikan CIA memegang kendali dolar atas dunia. Rare earth dipakai sebagai senjata rahasia Tiongkok perang melawan Amerika, yang membuat Tiongkok tidak akan pernah bisa ditaklukkan oleh Amerika karena kebutuhan Amerika akan tanah jarang. 80%-nya disuplai oleh Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok menyatakan berkali-kali akan berhenti mengirim tanah jarang kalau pajak masuk barang-barang Tiongkok ke Amerika tidak diturunkan. Strategi perang ini semodel dengan perang minyak dan gas Rusia yang menekan Eropa Barat. Tiongkok telah menggunakan rare earth sebagai faktor penggentar, deterrent faktor sebagai political tool menekan banyak negara besar. Apakah dunia punya opsi lain selain Tiongkok? Jawabannya pasti. Ada negara yang punya banyak cadangan rare earth ini. Jika diekstraksi, diproduksi, dimurnikan, bisa memenuhi kebutuhan dunia yang naik 30% setiap tahunnya untuk negara maju, untuk pasar Amerika dan Eropa yang juga mengakhiri monopoli Tiongkok. Ada negara Kanada, Brazil, Vietnam, Australia, India, dan yang terbesar di antara mereka adalah Indonesia. India misalnya adalah salah satu negara yang pertama-tama menyadari kekuatan tanah jarang ini
sejak tahun 1950-an. Ada sebuah perusahaan berdiri di India bernama Indian Rare Earth Limited yang berdiri di Mumbai, tapi tidak berjalan baik karena masalah politik dunia yang banyak oleh pengamat bahkan mengatakan ditarget untuk dimatikan. Deposit Rare Earth India berada di selatan India mulai dari Kerala, Andhra Pradesh hingga Bengali Barat dekat Bangladesh. Indonesia harus sadar sekarang, sadar kekuatan bangsa negaranya. Ayo bangun, jangan terlena jabatan yang panjang namun menghabiskan potensi negara. Wilayah Indonesia deposit tanah jarang adalah di sepanjang pantai selatan Jawa, di sisi barat pantai Sumatera, sepanjang paparan sisi Samudra Hindia, Sulawesi Tenggara hingga Maluku, Halmahera. Pemerintah harus segera membuat rencana besar untuk hal ini, menjadikan tanah jarang kekuatan penggentar. Jangan ketipu oleh manisnya pembeli komoditi sumber daya alam yang ikut mengangkut logam mineral tanah jarang yang diangkut mereka tanpa kita sadar atau kita pedulikan. Yang terbukti telah menghabiskan kekayaan bangsa dan negara kita selama ini. Ke depan, yuk kita ulang lagi dari mula bahwa kita harus menjadi bangsa besar dengan menguasai rare earth tanah jarang ini. Sahabat ingin rebahan, dapat cuan? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Kalau kalian ingin pembaharuan terjadi di negara ini, kita tidak usah membuat partai baru atau bergabung di partai politik. Cukup memberikan masukan ala bernegara yang baru selain dari yang ada pada saat ini. Selama 20 tahun ini kita belajar banyak dengan 3 kepala negara yang berbeda. Ibu Mega 3 tahun, Pak SBY 10 tahun, dan Pak Jokowi sejauh ini di tahun ke-7. Zaman Bu Mega menyelesaikan banyak konflik politik pasca Orde Baru runtuh dan masuk awal periode reformasi. Lalu Pak SBY melanjutkan dan Pak Jokowi saat ini. GDP sejak Ibu Mega naik dari 1.500-an ke 1.700-an dolar GDP per kapitanya. Lalu SBY selama 10 tahun membuat naik dari 1.700-an ke 3.750 dolar atau naik 220%. Dan alhamdulillah saat ini selama 7 tahun bisa naik dari 3.750-an ke 4.050-an. Naik hanya 20%-an. Luar biasa prestasi mereka. Apa arti GDP per kapita secara sederhananya? Yaitu pendapatan 1 tahun kira-kira 4.000 dolar adalah satu orang bangsa Indonesia adalah pendapatannya 60 juta rupiah. Tentunya realitanya adalah ada yang pendapatannya 60 miliar setahun, ada yang nol, nggak menghasilkan apa-apa. Ini tercatat di indeks Gini namanya atau Gini rasio yang kalau kita bawa ke sini merah semua kuping pejabat sekarang. Faktanya indeks Gini adalah gaps kaya miskin terlalu lebar dan 3 presiden terakhir berusaha memperkecil jarak ternyata tidak berhasil juga. Atau bahasa lainnya, perbedaan kaya miskin yang melebar itu adalah pemerintahan tidak bisa membawa keadilan yang hakiki secara ekonomi akar rumput. Maklum, yang kaya yang mengendalikan 70% peredaran uang ekonomi nasional adalah hanya 10% dan sisanya yang 30% kekayaan nasional itu diperebutkan berdarah-darah oleh 90% masyarakat. Dalam masa pandemi pertumbuhan ekonomi ambyar. Pandemi mengganggu 70% ekonomi namun beliau-beliau yang di atas ternyata tetap mendapatkan 70% dukungan masyarakat hasil surveinya. Ini survei di mana ya dilakukannya ya? Oke, kita lanjut. Membaca tetap populer. Ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada tokoh lain yang memberikan solusi yang capable. Kedua, bahwa sadarnya sudah masuk kebenaran hakiki bahwa ke surga ikut, ke neraka ikut selama sama pejabat-pejabat saat ini yang berkuasa. Semua benar aja pejabat ini. Generasi New Mind menyadari keduanya tidak boleh terjadi, yaitu tidak ada tokoh dan tidak paham ada pengetahuan lain yang lebih cocok untuk membuat Indonesia lebih berdaulat. Atau taat buta karena takut posisinya diambil oposisi yang nanti bisa hilang cuannya. Begini sahabat, kita harus memberikan solusi plus cuan. Saat ini ada 600 video Bosman di YouTube channel yang cukup untuk menjadi bahan kajian dan kembangkan sesuai platform partai kalian masing-masing kalau Anda politikus. Silahkan adopsi, silahkan pakai, silahkan improvisasi. Ini adalah ilmu gratis untuk siapapun. Dalam strategi bernegara, Mardi Gunesan itu NKRI garis lucu. Kita mempunyai visi yang disebut Dasa Cipta yang memiliki kekuatan bergerak bernama Forza Panarata. Forza Panarata adalah people movement. Bersama Dasa Cipta, monggo buatlah kekuatan di setiap daerah masing-masing untuk membahas konsep bernegara Indonesia ke depan. Gerakan ini gerakan penyadaran, sadar
bernegara. Dasa Cita bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi, hanya konsep berpikir untuk bernegara yang sederhana. Dasa Cita ketika dijalankan yang dibuka adalah kesamaan peluang bagi masyarakat untuk makmur, sehat, pinter dengan cepat. Dalam bergerak bersama membangun visi Dasa Cita, jangan berharap banyak nantinya akan menjabat seperti relawan-relawan terdahulu. Jawabannya adalah tidak mungkin. Misalnya, mendukung Dasa Cita, menjadikan bagian komunitas Forza Panarata, membangun kekuatan diskusi-diskusi di daerah masing-masing lalu berharap jadi komisaris BUMN. Ya nggak mungkin. Newmind pegang pemerintahan, ya BUMN-nya dari 800 tinggal 20. Piejal. Gak bisa kan ngarepin komisaris? Ya ngapunten, maaf. Mau jadi menteri di berbagai kementerian, jumlah kementerian akan disederhanakan, berkurang tinggal 70%-an dari saat ini dalam 10 tahun ke depan. Tentara juga dalam 10 tahun ke depan tinggal 60% jumlah personilnya, namun powernya naik 10 kali lipat dari yang sekarang. Pegawai negeri akan berkurang 30%, juga diganti dengan pegawai kontrak yang tidak lebih 5 tahunan bekerja di kepegawaian, di mana mereka yang mampu baru diangkat jadi pegawai negeri. Nah, swasta yang sangat diuntungkan karena dalam 2 tahun setelah Newmind mengelola pemerintahan, bunga 0%, deposito 0%, bunga pinjaman 0%. Ini ngeri pertumbuhan ekonominya karena bagi UKM swasta yang usahanya minimum 1 tahun berjalan, usahanya kan banjir pinjaman super lunak bisa 5 kali dari nilai aset. Negara menjadi lebih swasta dan berpihak ke UKM ekonomi bernegaranya karena 70% perhatian sektor ekonomi memang pro rakyat. Bahkan salah satunya agar semuanya cepat, Newmind berencana pupuk bagi petani nantinya tidak perlu BPOM izin. Namun kalau diketahui nantinya ada unsur yang mematikan, penjara 5 tahun produsennya. Jadi kalau sahabat mau bergabung menjadi Avengers-nya Newmind, yaitu menyebarkan informasi-informasi cara cerdas bernegara, maka nantinya Anda hanya diuntungkan dari sisi kemudahan berusaha, banyaknya lapangan kerja di swasta tercipta. Maaf ya, jabatan komisaris tidak ada. Jabatan menteri tidak banyak. Jabatan pegawai negeri tidak banyak. Jabatan ketua badan-badan di negara ini juga berkurang jauh. Maaf banget ya, terima apa adanya konsep Newmind secara utuh. Gak janji-janji banyak karena Newmind bukan politikus dan pejabat yang pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C, di rumah ngomong D, kelakuannya E. Gak ngerti kami gitu-gituan. Jangan ajari kami hal-hal semacam begitu. Cukup kalian yang old mind saja yang pakai. Silahkan pakai sampai Newmind pegang kendali di 2024. Pokoknya sekarang tugas sahabat dimanapun, ayo mulai membangun diskusi-diskusi kecil, isi video-video Bosman. Dan kedua, ini yang paling penting, re-upload video Bosman, ganti judul boleh, gabungkan boleh, tambah komen boleh, dibedah lalu dinaikkan di akun YouTube dan sosmed kalian. Ambillah semua AdSense free iklan untuk kalian dapat income sambil rebahan. Sikat!